Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tahun ini Raya baru berusia 21 tahun. Usia sebenarnya 1 tahun lebih muda dari Ayu Sucipto. Namun, sejak lahir hingga berusia 18 tahun, Zain tidak mengetahui keberadaannya. Ibu kandung Raya, yang bernama asli Romiyati, adalah putri tertua dari keluarga Hermawan dari 4 keluarga besar seni bela diri Surabaya dan salah satu pengawal pribadi Zain. Romiyati tidak hanya cantik, tapi juga sangat anggun dan berbakat. Dia hampir menjadi pemimpin pengawal keluarga Sucipto pada saat itu. Dia 3 tahun lebih tua dari Zain. Ketika Zain berumur 15 tahun, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Demi keselamatannya, Chen Sucipto meminta keluarga Hermawan untuk menjadi pengawal pribadi Zain. Tahun itu, Romiyati berusia 18 tahun dan baru saja tumbuh dewasa. Sejak tahun itu, dia bersama Zain Sucipto. Menemaninya ke luar negeri, menemaninya belajar, menemaninya mengasah bisnis keluarganya, dan menemaninya berkeliling dunia. Bahkan ketika Zain dengan panik mengejar istrinya yang sekarang, Lina, diam-diam Romiyati telah membantunya. Dia ada untuk melindungi Zain dan telah menjaganya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah berinteraksi dengan pria lain, jadi wajar baginya untuk memiliki cinta rahasia kepada Zain, yang paling dia kenal. Romiyati selalu menyimpan cinta ini di dalam hatinya karena perbedaan kasta, usia, dan latar belakang keluarga. Hingga Zain menikah dengan Lina, sampai-sampai Romiyati yang hampir berusia 30 tahun masih belum mengungkapkan perasaannya. Pada saat kelahiran Ayu Sucipto, Zain berusia 30 tahun dan Roma 33 tahun. Zain mengalami bentrok di luar negeri. Romiyati mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya dengan risiko nyawanya, tetapi dia sendiri kehilangan lengan karena ini. Romiyati, yang menjadi cacat, mengalami penurunan dalam kemampuan bertempur. Jadi Zain Sucipto harus membiarkannya pensiun dan kembali ke rumah Hermawan lebih awal. Saat Romiyati pergi, Zain berusaha gigih dan menerima itu. Lagi pula, Romiyati telah bersamanya hampir di setiap langkah dalam separuh hidupnya. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Romiyati apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. Romiyati ragu-ragu dalam kemauannya, tapi akhirnya dia mengungkapkan perasaannya yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Zain yang biasanya berhati keras juga terharu dengan pengakuan Romiyati. Malam itu, dia pergi keluar dan menghabiskan malam bersama Romiyati hingga puas. Setelah itu, Romiyati meninggalkan Zain dan kembali ke kampung halamannya di Surabaya Timur. Setelah lebih dari 9 bulan, akhirnya Raya telah lahir. Raya tidak dinamai nama belakang Sucipto, tetapi mengikuti nama belakang ibunya. Nama lengkapnya Raya Zain Zaya, itu juga mewakili perasaan khusus Romiyati untuk Zain di dalam hatinya. Raya telah dilatih oleh keluarga Hermawan sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah sekolah. Dari usia 2 hingga 18 tahun, dia telah berlatih seni bela diri kuno. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, dia bisa melampaui ibunya saat berumur 18 tahun, dan menjadi wanita muda terkuat di keluarga Hermawan. Setelah dia berusia 18 tahun, Romiyati menceritakan pengalaman hidupnya. Dalam gambaran Romiyati, Zain adalah ayah yang baik yang menghargai cinta dan keadilan. Alasan mengapa dia tidak pernah peduli dengan Raya adalah karena dia tidak pernah tahu keberadaannya. Karena itu, Romiyati memberi Raya 2 pilihan. Tinggal dan terus berlatih seni bela diri di keluarga Hermawan, atau meninggalkan rumah dan bekerja untuk ayah kandungnya. Raya mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan memilih yang terakhir.
Karena samar-samar dia bisa menyadari bahwa inilah jalan yang diharapkan ibunya. Jadi, Romiyati mengganti namanya menjadi Raya Sucipto, dan kemudian dia direkomendasikan ke Zain. Zain tidak mengetahui pengalaman hidup Raya pada awalnya, tetapi dia merasa bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat diatur, dan sangat mirip dengan Romiyati saat itu. Raya juga mematuhi instruksi ibunya, dan tidak ingin Zain mengetahui hal ini, tetapi Chen Sucipto yang tua dan licik melihat beberapa petunjuk dari Raya. Dia selalu merasa bahwa sorot mata Zain kepada gadis ini ada sesuatu yang tidak beres. Ini membuatnya curiga dan waspada. Dia takut Raya adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya, jadi dia meminta orang-orang untuk menyelidiki identitas Raya secara lengkap. Selangkah demi selangkah, akhirnya dia menemukan Romiyati. Setelah mengetahui bahwa Raya mungkin adalah putri Zain, sang ayah memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan rambut keduanya dan diam-diam membandingkan denanya. Setelah mendapatkan hasil yang pasti, dia memberitahu Zain semua ini. Reaksi pertama Zain Sucipto syok berat, dan reaksi keduanya dia terharu. Perasaannya benar-benar tergerak oleh Romiyati. Setelah malam itu di tahun itu, dia tidak hanya melahirkan putrinya, tetapi juga membesarkan dan mendidiknya hingga menjadi orang yang berbakat dan diam-diam mengirimnya kembali kepadanya untuk melindunginya. Namun, dia juga mengkhawatirkan identitas Raya. Bagaimanapun, Raya adalah putri tidak sahnya. Jika dia membiarkan istri, anak, dan orang lain mengetahui identitas asli Raya, maka citranya akan sangat buruk. Apalagi dengan karakter istrinya, dia pasti akan menceraikannya tanpa ragu. Dia sudah memendam masalah ini hampir 2 dekade. Setelah berdiskusi, keduanya memikirkan solusi dan berpura-pura tidak tahu. Karena Raya tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya sebagai ayah, dia tidak perlu tahu kalau dia putrinya. Setiap orang menyimpan rahasia di dalam hati mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Zain merawat Raya secara khusus dan bahkan melatihnya sebagai pemimpin tim master keluarga Sucipto. Dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak bisa menunjukkan cinta kebapaan pada Raya, dia harus mengatur masa depannya dengan baik sehingga dia bisa menyadari nilai hidupnya sendiri di rumah Sucipto dan menjadikan ketua pelindung keluarga Sucipto di masa depan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke Jepang akan menghancurkan semua masa depannya, bahkan hidupnya nanti. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak sedih dan menderita saat ini? Chen Sucipto bisa memahami perasaan hatinya. Dia terdiam beberapa saat dan mendesah setelah beberapa lama, berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Sucipto. Kita telah kehilangan begitu banyak orang. Masalah ini cepat atau lambat pasti akan menyebar. Sekarang keluarga Sucipto seperti harimau tanpa taring. Aku khawatir keluarga Renza akan menjadi yang unggul daripada keluarga kita. Aku tidak bisa membiarkan ini. Jadi kamu jangan terlalu teralihkan oleh masalah ini. Solusi yang terbaik adalah segera kembali ke Indonesia dan mendiskusikannya bersama. Zain tersedak dan berkata, Ayah, aku punya permintaan, dan aku harap ayah bisa menyetujuinya. Chen Sucipto bergumam dan berkata, katakan saja, aku akan mendengarkannya. Zain berkata, apapun risikonya, aku harus menyelamatkan Raya. Chen Sucipto berkata dengan emosi, Zain, masalah ini benar-benar terlalu sulit. Itu sama saja dengan menantang pemerintah Jepang. Mereka pasti tak akan segan-segan lagi. Untuk menyelamatkan dia, harga yang harus dibayarkan terlalu tinggi, bahkan bisa saja nyawa kita gantinya. Zain berkata dengan serius, penyelamatan Raya yang paling penting, jadi aku akan menjadi pengganti Raya dalam masalah ini. Dia berkata, pemerintah Jepang hanya ingin menangkap si pembunuh, memastikannya, dan memberikan hukuman kepada orang itu. Mereka menangkap lebih dari 50 orang kita, dan 1 dari 50 orang mungkin bisa dibebaskan. Tujuan intinya tidak akan berubah. Ketika Chen Sucipto mendengar ini, dia berkata dengan sedikit emosi, di dunia ini, semuanya dapat ditentukan harganya dengan jelas. Orang mengatakan bahwa kejahatan membunuh ayahnya lebih besar daripada langit.
Kemudian kamu memberinya 100 juta, 1 miliar, bahkan 10 miliar, selalu ada harga yang dapat dipastikan. Setelah itu, dia mengubah kata-katanya, tapi berapa total biaya yang harus kita keluarkan untuk menyelamatkannya? Jika harganya benar-benar 10 miliar, atau bahkan 100 miliar, apakah kamu tetap ingin menyelamatkannya juga? Zain langsung terdiam. Dia sangat ingin menyelamatkan Raya. Dia adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana dia bisa melihatnya mati? Raya adalah penguasa tertinggi keluarga Sucipto, dan dia masih muda. Jika dia bisa diselamatkan, maka dia bisa memberikan kontribusi besar bagi keluarga Sucipto di masa depan. Namun, tidak peduli apapun alasannya, biaya harus selalu dipertimbangkan sebelum rencana akan dilaksanakan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.